Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat Aswaja, sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, para guru, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya yang kami muliakan, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, segala aktivitasnya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, keistiqomahan dalam melaksanakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat, sampai sepanjang hidup kita semuanya kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terima kasih Anda berkenan untuk hadir. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Mengapa Salafi Wahabi ini setiap hari, setiap saat menuduh bid'ah, menuduh sesat seluruh amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan terasa tidak ada satupun amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Aswaja yang tidak mereka tuduh sesat. Entah itu tuduhan kafir, musyrik, bid'ah, ya, munafik dan sebagainya. Ya, entah itu yasinan, tahlilan, selawat nariyah, kemudian ngaji kitab berzanji, ya, sholawatan, tawassul, kirim al-fatihah, membaca Al-Quran misalnya, ziarah kubur, maulid Nabi, nuzul Quran, dan seluruh amalih-amalih ahli sunnah. Tidak ada satupun yang luput dari tuduhan bid'ah yang digencarkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Ini bagi orang, mungkin sebagian kita akan tanda tanya, mengapa sih sepertinya seluruh amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka tuduh bid'ah semuanya, mereka tuduh sesat semuanya, seperti tidak ada satupun amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak sesat, yang tidak lolos dari tuduhan mereka. Inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Ya, sebenarnya para guru kita, ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian sahabat-sahabat Aswaja, teman-teman Aswaja, ya, ulama-ulama muda NU, ulama-ulama muda yang sekarang banyak menguasai medsos, YouTube misalnya, banyak sekali memberikan jawaban, mengcounter balik dari serangan kelompok Salafi Wahabi, memberikan dalil-dalil yang kuat, hujah-hujah yang kuat, tapi selama ini serasa tidak ada artinya, ya, serasa sia-sia. Tetap saja Salafi Wahabi tetap keras kepala, tetap mereka ekstrim dalam beragama, tetap tidak ada artinya dalil-dalil yang telah kita sampaikan kepada mereka, tetap mereka menyerang membabi buta. Tetap saja diberi dalil atau tidak diberi dalil, ditunjukkan dalil atau tidak pun, tetap mereka keras kepala, ya, tetap bengis kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mengindikasikan, menandakan bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini bukan tidak tahu dalil sebenarnya, ya, bukan tidak memahami dalil, ya, ada sih memang pendatang-pendatang baru Wahabi atau bayi-bayi Wahabi, Wahabi anaan yang baru belajar agama pemula ini, memang mereka tidak tahu dalil. Tapi kebanyakan tokoh-tokoh mereka sudah banyak disampaikan oleh ulama-ulama kita juga, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyampaikan kepada mereka,
Ya, ada sebagian yang mungkin insaf, sebagian juga akhirnya mereka kapok. Dan tapi mayoritas ini banyak yang mereka ini tetap tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima dalil, tetap keras kepala, tetap menyerang amalia Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa demikian? Jawabannya bisa jadi mereka memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya hidayah atau petunjuk ini sangat mahal ya. Orang yang kelihatannya beragama atau seolah-olah yang lisannya berbicara ayat, kalau memang belum mendapatkan hidayah dari Allah, ya tetap mereka keras kepala. Mereka seolah-olah menuhankan diri mereka sendiri, menganggap mereka dirinya sendiri yang paling benar, kelompoknya yang layak untuk masuk surga, kelompoknya yang memonopoli kebenaran, kelompok yang lain dianggap tidak bisa mendapatkan kebenaran. Kebenaran hanya milik dirinya atau milik kelompoknya. Nah, semacam itu. Inilah karena akibat mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang mendapatkan hidayah yang seperti apa? Orang yang bisa menerima perbedaan, orang yang tidak ngotot, orang yang tidak gampang mencela, orang yang tidak sedikit-sedikit teriak bid'ah. Ya. Nah, ini alasannya mereka bisa jadi memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, ya mereka ini kalau kita belajar sejarah bagaimana munculnya atau berdirinya Salafi Wahabi ya di Hijaz, di Mekah sana, ya ini munculnya faham Salafi Wahabi yang diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah berkonspirasi atau kerjasama dengan Ibnu Saud. Ya, Ibnu Saud ini menguasai pemerintahannya, dia sebagai raja. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi ini adalah ditetapkan sebagai tokoh agamanya, memonopoli pemahaman keagamaan yang ada di Arab Saudi, negara yang dibuat oleh Ibnu Saud. Kemudian negaranya disebut dengan Saudi Arabia atau Arab Saudi karena memang terah mereka, klan mereka, dinasti mereka adalah dinasti Saud. Makanya disebut dengan Saudi karena pendirinya adalah Ibnu Saud. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah murid dari Hemper. Hemper ini adalah tokoh mata-mata Inggris atau agen dari Inggris untuk mendoktrin Muhammad bin Abdul Wahab agar sesuai dengan pola pemikiran dari musuh Islam, yaitu Inggris ya. Karena munculnya Arab Saudi ini tidak terlepas dari konspirasi Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Ibnu Saud dan Inggris serta Prancis. Nah, agen Inggris inilah yang bernama Hemper. Mr. Hemper ini dia belajar di Timur Tengah, mempelajari kebudayaan Arab, ya, bahasa Arab, bahasa Persia, ya, bahasa Turki dan sebagainya. Intinya mereka belajar Islam, Hemper tadi belajar Islam, bagaimana agar orang Islam nanti tertarik dengan pemahaman dari Yahudi, ya, karena Hemper ini adalah silsilahnya adalah Yahudi. Kemudian benarlah akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab ini tertarik dengan pemikiran dari Hemper itu tadi, pemikiran yang ekstrim, yang gampang untuk menuduh sesat atau mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Setelah didoktrin oleh Hemper, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab mengembangkan pemahamannya, menebarkan subhat pemikirannya ke berbagai tempat karena didukung oleh Ibnu Saud itu tadi, menjadi mazhab atau aliran yang resmi ditetapkan di Arab Saudi. Ya, jadi mazhab atau pemikiran yang yang memonopoli pemahaman yang ada di Arab Saudi. Nah, ini jelaslah karena munculnya Hemper ini adalah mata-mata Inggris yang dari suku Yahudi, artinya kelompok Barat yang berusaha untuk bagaimana memadamkan cahaya Islam, memadamkan ajaran Islam,
Tapi caranya, strategi untuk memadamkan ajaran Islam ini dengan cara yang licik, ya, tidak menampakkan permusuhan, tidak menampakkan musuh yang jelas, tidak menunjukkan jati diri sebagai Yahudi, tapi mereka menjadikan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pionnya, sebagai pion ya Yahudi. Ya, ini dengan cara bagaimana doktrin atau pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini bertentangan dengan pemahaman umat Islam. Walaupun dengan bahasa seolah-olah itu adalah ajaran Islam, karena mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Seolah-olah Islam disamarkan seperti Islam karena kecerdasan dari Hamper itu tadi, ya, orang Yahudi mata-mata Inggris untuk merusak ajaran Islam. Nah, termasuk ketika akhir-akhir redupnya atau tumbangnya dinasti Utsmani atau Turki Utsmani, maka tampillah ke permukaan tadi, yaitu dinasti Saudiyah, ya, yang memahami atau memiliki pemahaman yang bertentangan dengan ajaran mayoritas umat Islam. Nah, itu jadi jelaslah bahwasanya kenapa kelompok Salafiyun bisa sekarang tidak henti-hentinya untuk menuduh bid'ah, teriak kafir kemana-mana di luar kelompoknya, itu tadi karena dari silsilahnya, sejarahnya memang munculnya Wahabi atau Salafi yang mereka mengaku sebagai Salafi ini adalah pemahaman dari ajaran Yahudi, ya, ajaran yang bertentangan dari Islam. Jadi ajaran musuh Islam tapi menggunakan topeng Islam. Maka kita harus berhati-hati pemahaman Salafi Wahabi ini. Jadi merusak Islam dari dalam. Karena kalau ingin merusak Islam dari luar, itu mudah saja diketahui musuhnya. Tapi kalau memusuhi Islam atau merusak Islam dengan dari dalam, yaitu menjadikan pionnya, yaitu budaknya dari Yahudi adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan cara bagaimana? Itu tadi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu sekte Salafi Wahabi yang sekarang ini banyak tokoh-tokoh barunya yang mereka mendapatkan dana yang besar dari Arab Saudi, ya, inang atau induk rajanya dari Wahabi ini, dengan memunculkan keraguan-keraguan kepada umat Islam tentang amalan-amalan mereka. Padahal jelas amalan-amalan yang kita lakukan semuanya ada dalilnya, dan itu bukan hanya dilakukan, bukan diamalkan hanya umat Islam di Indonesia, di Nusantara, tapi di belahan negara manapun yang mereka Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, pasti mengamalkan apa yang kita lakukan. Ya, seperti Isra Mi'raj, seperti Maulid Nabi, ini di negara-negara Sunni yang lainnya, negara-negara Arab yang lainnya yang belum dikuasai oleh Wahabi juga mengamalkan praktik itu semuanya. Bahkan sebelum dikuasai Wahabi, ya, Makkah dan Madinah ini menggunakan amalan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menggunakan pemahaman thariqah, aliran sufi, ya, kemudian ziarah kubur, ya, ini banyak hidup di Hijaz, di Mekah, Madinah sebelum dikuasai oleh kelompok Salafi Wahabi. Dan nggak usah kaget lagi, nggak usah heran lagi kenapa kok mengaku Islam tapi mengusung Islam, betapa teganya kok mengkafirkan umat Islam hanya karena perbedaan pendapat yang bersifat buruk. Ya, jelaslah karena di balik itu semua, di balik mereka itu adalah Yahudi. Yang ini jelas-jelas adalah muncul musuh umat Islam. Ya, termasuk mereka nanti yang saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, banyak yang saya sampaikan bahwasanya Salafi Wahabi ini nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Ya, mereka adalah Khawarij modern, ya, kelompok ekstrim Khawarij, kelompok yang menyempal dari ajaran Islam dengan gaya baru. Bahkan mereka juga gaya-gayanya adalah gaya seperti gaya komunis. Ya, betapa membahayakan pemahaman mereka terhadap negara, terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sekarang belum ada ledakan, belum ada letupan, ya ini semuanya memang berarti Ahlussunnah wal Jamaah masih mayoritas. Mereka Khawarij, bahkan mereka dalam keterangan para ulama, mereka adalah gila benar, anjing-anjing
neraka. Ya, betapa jijiknya, betapa ekstrimnya pemahaman sebutan untuk mereka dari ulama-ulama demi untuk mengantisipasi betapa bahayanya pemahaman mereka seolah-olah Islam, tapi sebenarnya mereka adalah musuh Islam. Nah, itu jadi mereka adalah dibentuk oleh Yahudi karena akidahnya juga mirip dengan Yahudi, mirip dengan musuh Islam yaitu Yahudi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya semuanya adalah antek-antek Yahudi, walaupun mereka tidak menyadarinya, ingin merusak ajaran Islam. Padahal kita tahu jalan kebenaran adalah mengikuti mayoritas umat Islam. Tidak mungkin mayoritas umat Islam dari sekian banyak para ulama yang tidak terhitung jumlahnya di berbagai macam negara, dari 4 mazhab itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali itu dikatakan sebagai sesat. Justru kelompok kecil itulah yang mereka sering teriak-teriak bid'ah sesat, mereka lah yang sebenarnya sesat. Maka itu mereka adalah buatan pemahaman Wahabi adalah buatan dari musuh Islam, dari Yahudi, melalui anteknya tadi adalah Hemper yang menyamar sebagai tokoh Islam karena belajar budaya Arab dan menamakan dirinya itu dengan Muhammad Majmu'i agar menipu kelompok awam, ya, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab tadi terkena provokasi, bahkan menjadi pionnya dari Hemper, pionnya dari Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan, menambah pemahaman kita agar kita tidak sempit pemahamannya, sehingga lebih berhati-hati terhadap kelompok-kelompok ekstrem yang ada di sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan lingkungan kita, keluarga kita, desa kita semuanya steril dari kelompok Salafi Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.